pertama yaitu dihitung konversi dosis manusia ke mencit yang dibuat untuk stok larutan 25 mili dan diberikan kepada mencit sebanyak 0,3 mili untuk obat spironolaktan tablet dengan dosis lazim 50 mg dengan berat badan mencit adalah 30 mg. Berikut adalah cara pengerjaannya. Untuk yang pertama-tama, seperti kita ketahui adalah tablet spironolaktan itu dengan dosis lazim untuk manusia adalah 50 mili. Dan cara yang pertama yaitu kita mencari konversi dosis untuk BB 20 gram per ml. Caranya yaitu dosis lazim dikali dengan faktor konversi. Untuk dosis lazimnya adalah 50 mg. Untuk faktor konversinya adalah 0,0026. 50 dikali dengan 0,0026 hasilnya adalah 0,13 mg. Untuk cara yang selanjutnya yaitu konversi dosis untuk BB mencit yang 30 gram adalah dengan 30 gram dibagi dengan 20 gram dikali dengan hasil konversi BB 20 gram yang hasilnya adalah 0,195 mg. Seperti yang kita ketahui, volume yang diberikan mencit pada soal yang pertama tadi adalah 0,3 mg. Untuk volume spironolaktannya sendiri yang akan dibuat adalah 25 gram. Terus caranya jumlah spironolaktan yang dibuat itu yaitu volume spironolaktan dibagi dengan volume yang diberikan pada mencit yaitu 25 mili dibagi dengan 0,3 mili dikali dengan hasil adalah 16,25 mg yang akan dijadikan gram, berarti dibagi dengan 1000 itu hasilnya 0,001625. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan persen kadar spironolaktan. Yang pertama 0,001625 gram tadi
dibagi dengan 25 mili dikali dengan 100. 0,01625 dibagi 25 dikali 100, 0,065%. Sekarang baik, di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua pada contoh soal perhitungan konversi dosis pada mencit dengan penggunaan tablet paracetamol. Saya bacakan dulu soalnya. Dihitung konversi dosis manusia ke mencit yang dibuat pada stok larutan 25 mili dan diberikan pada mencit sebanyak 0,3 mili untuk obat paracetamol tablet dengan dosis lazim 500 mg dengan berat badan mencit adalah 30 mg. Caranya kurang lebih sama. Yang pertama pasti kita menuliskan dulu tabletnya, yaitu tablet paracetamol. Yang dosis lazimnya untuk manusia adalah 500 mg. Caranya seperti ini. Soal yang pertama tadi kita hitung konversi dosis untuk bibit 20 gram. Caranya sama, dosis lazim dikali dengan faktor konversi. Dosis lazimnya adalah 500 mg dikali dengan 0,0026 adalah 1,3 mg. Jangan lupa satuannya teman-teman. Terus kita lanjut konversi untuk dosis BB 30 gram, yaitu 30 gram dibagi dengan 20 gram dikali hasilnya tadi 1,3 mg. Hasilnya adalah 1,95 mg. Tadi soalnya sebutkan adalah volume yang diberikan pada mencit adalah 0,3 mg. Volume spironolaktan volume paracetamol yang dibuat adalah 25 mg. Terus jumlah yang ditanyakan adalah jumlah paracetamol yang dibuat, yaitu 25 mili dibagi dengan 0,3 mili dikali dengan hasilnya hasilnya ini ya 1,95 mg. Hasilnya adalah 14,625. Terus kasih tolak 25.
untuk yang selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya yaitu persenan persen kadar paracetamol. Ini tadi guys, untuk mencari persen kadar paracetamol kita perlu merubah jumlah PCT ini dirubah menjadi gram dengan cara dibagi 1000 itu 162,5 dibagi 1000 hasilnya 0,1625. Rumusnya langsung saja kita hitung, yaitu 0,1625 dibagi dengan ini gram dibagi dengan tadi yang akan volume larutan dikali 100%, hasilnya adalah 0,65%. Ya, tengok. Contoh perhitungan yang selanjutnya adalah penghitungan LD atau lethal dosis. Di sini ada contoh tabelnya. Untuk kelompoknya, jumlah hewan tiap kelompoknya, dosis yang akan diberikan, log dosisnya, kematiannya, dan persentase kematiannya. Berikut adalah contoh cara pengerjaan perhitungannya. Kita tulis dulu contoh soal. Contoh soal lethal dosis. Rumusnya adalah log M sama dengan log D besar ditambah dengan log D kecil dalam kurung F per 1. Log D adalah faktor yang paling kecil atau dosis yang paling kecil. Kita dapatkan pada tabel tadi adalah log 10. Untuk log D kecil itu adalah kelipatan dari log terkecil hingga log selanjutnya. Itu adalah tadi kelipatannya 2 yang kita bisa cari di kalkulator. Log 2 itu menghasilkan 0,31029995 seperti ini deh. Untuk F-nya adalah faktor kematian yang kita bisa dapatkan di tabel tadi adalah 1 plus 1. Kita kerjakan. Log 10 plus 0,30 10 29,995 ditambah dikali dengan hasil 2 ini tadi yang menghasilkan 29,995 dikali 2 0,6025,999. Terus kita juga mencari log 10 dengan cara log 10 adalah hasilnya 1 ditambah dengan 0,205999 yang hasilnya adalah 1 plus 0. Kenapa ya? 20 ini tadi log M.
1,6020,99 tadi adalah dengan cara shift log kita masukkan ini 1,6020,599 adalah 39999 yang satuannya adalah miligram per kilo. Sekian latihan soal perhitungan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya saya akan murojaah untuk golongan-golongan obat yang terdapat pada bab 12, 13, dan 14. Untuk yang pertama itu ada Lipitor. Lipitor itu sama dengan atorvastatin. Itu indikasinya itu menurunkan kolesterol dan bisa mencegah penyakit jantung dan stroke. Itu dosisnya sebanyak 10 sampai 800 mg per hari. Bisa diminum secara oral sekali sehari. Efek sampingnya itu bisa nyeri otot, gangguan pencernaan, meningkatkan enzim hati. Interaksi obatnya itu dengan gemfibrozil, fenofibrat, dan antibiotik tertentu. Untuk yang kedua itu ada simvastatin, indikasinya untuk kolesterol dan mencegah penyakit kardiovaskular. Terus dosisnya itu 5 sampai 40 mg per hari, diminum secara oral, biasanya diminum baiknya malam hari. Terus efek sampingnya itu nyeri otot, peningkatan enzim hati, sama gangguan pencernaan. Untuk interaksi obatnya itu dengan gemfibrozil, fenofibrat juga, warfarin, dan antibiotik tertentu. Untuk yang ketiga itu ada furosemid. Furosemid itu untuk edema atau gagal jantung, ginjal, bisa juga untuk hipertensi. Terus dosisnya 20 sampai 80 mg per hari, diminum secara oral. Terus efek sampingnya hipoglikemia, dehidrasi, hipotensi, dan interaksi obatnya itu digosin, litium, NSAID, sama antihipertensi lainnya. Untuk yang selanjutnya itu ada atorvastatin. Atorvastatin itu menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung. Dosisnya juga 10 sampai 80 mg per hari oral sekali sehari, dengan efek samping nyeri otot, gangguan hati. Interaksinya gemfibrozil, fenofibrat, dan antibiotik lainnya. Terus selanjutnya ada varsiretik. Itu sama dengan hidroklortiazid dan spironolaktan. Itu indikasinya edema, hipertensi, sama juga dengan gagal jantung. Diminum dosis 1 kali sehari biasanya dengan sesuai resep. Diminum secara oral. Efek sampingnya yaitu hiperkalemia, terus dehidrasi, sama hipotensi. Interaksi obatnya itu dengan ACE inhibitor, ARB, alhamdulillahirobbilalamin, digison, sama NSAID. Untuk yang selanjutnya ada spironolaktan. Itu indikasinya adalah hipertensi, edema, dan hiperaldosteronisme. Itu dosisnya 25 sampai 100 mg per oral per hari. Efek sampingnya hiperkalemia, ginekosmatia,
dan gangguan menstruasi, pusing juga. Interaksi obatnya ada ACE inhibitor, ARB, digoxin, sama NSAID. Untuk yang selanjutnya ada gemfibrozil. Gemfibrozil itu indikasinya ada hipertiglisemidemia atau bisa juga dislipidemia. Itu dosisnya 600 mg 2 kali sehari, 30 menit sebelum makan. Itu diminum secara oral. Efek sampingnya itu gangguan otot, gangguan pencernaan, sama peningkatan enzim hati. Terus ada lagi yang selanjutnya itu fenovibrat. Itu indikasinya itu sama juga hipertriglyceridemia. Dosisnya 145 sampai 200 mg per oral. Efek sampingnya nyeri otot, gangguan pencernaan, peningkatan enzim hati. Interaksi obatnya statin sama warfarin. Untuk yang selanjutnya ada HCT atau hidroklortiazid. Itu golongannya diuretik dan tiazid. Itu indikasinya hipertensi, edema, gagal jantung, sirosis hati, penyakit ginjal. Itu juga efek sampingnya hipokalemia, hiponatremia, dehidrasi, hipotensi, DLL. Interaksi obatnya adalah digison, litium, NSAID, sama obat antihipertensi lainnya. Yang terakhir itu ada hipofil. Itu sama dengan simvastatin dan statin. Golongannya hipolipidemik atau statin. Itu indikasinya adalah hiperkolesterolemia, pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah. Efek sampingnya nyeri otot, peningkatan enzim hati, gangguan pencernaan. Interaksi obatnya gemfibrozil, fenovibrat, dan antibiotik tertentu lainnya. Baik, itu sekian murojaah dari saya. Ada kurang lebih dan salahnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.